Gue mulai aja. Ya. Bismillah, kurang ngawian pesan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan pengajian rutin keluarga at-tasdiq yang biasa dilaksanakan setiap 1 bulan sekali pada minggu pertama. Alhamdulillah pada kesempatan ini walaupun sedang musim pandemi PPKM kita bisa melaksanakan melalui virtual ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para wargi sadayana anu tos lebet dina Jum ieu sadayana atanapi anu teu acan oge sadayana sing aya dina sehat wal afiah. Amin. Kitu daramang mangga urang doakeun sami-sami ku urang sing enggal damang didamangkeun deui sehat sapertos pihara bihari deui. Aya utami menuju teu damang teh David putrana Mang Apet. Para wargi sadayana alhamdulillah Neng Asri juga alhamdulillah baru sehat, mudah-mudahan sehat seterusnya. Alhamdulillah silaturahmi pengajian at-tasdiq melalui Zoom ini kita bisa bersilaturahmi dengan yang ada di luar Bandung. Karena biasanya hanya yang di Bandung saja yang bisa bersilaturahmi dalam pengajian at-tasdiq ini. Sekarang alhamdulillah dari Cilegon bisa gabung, alhamdulillah Teh Reka sekeluarga. Dan Teh Asri dari Cirebon. Alhamdulillah. Kang Aji dari mana Kang Aji di itu Kalimantan. Di Kalimantan, alhamdulillah Kang Aji juga tuh bisa hadir. Kemudian itu ada Ii bisa hadir juga, Bidian alhamdulillah bisa hadir. Semuanya bisa hadir melalui Zoom ini. Alhamdulillah dengan teknologi ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga tak lupa kita mendoakan kepada sepuh-sepuh kita, orang tua kita, kakek kita, nini, dan lain sebagainya yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi sadayana tadi diuningakeun biasana pangaosan at-tasdiq ieu diawali ku ngaos Quran bersama-sama. Tapi pada kesempatan hari ini karena melalui virtual kita tidak bisa ngabring bersama-sama membaca, maka pengajian ini insya Allah akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Hairan Mudaffar Rahman dari Cilegon. Mangga Hairan silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi
mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habbahu wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama ufakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsoda littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardau wala syaraba illa hamimau wa ghasaqa jazaa wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba ajroba wa ka'san dihaqa la yasma'u nafiha lag wala kizaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu hitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a tahada ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih kepada AA Hairan Mudofa Rahman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan AA bisa menghafal Quran lagi lebih banyak ya. Terima kasih ya. Kemudian untuk
selanjutnya yang belum diabsen nih semuanya, mudah-mudahan bisa hadir lagi. Yang sudah masuk ini keluarga Cilegon, keluarga Santosa, keluarga Mang Dadan Ciberem, keluarga Iwan Ii di Nanjung, kemudian keluarga Vidian di Jalan Radio, keluarga Mang Apet, keluarga Neng Asri, keluarga Kang Aji, hapunten Kang Aji teu acan ngalaya di Biis ka Incu Enggal, Teh Pebi teu masuk Teh Pebi. Salamna ka Teh Ebi. Mang Dede Alan sareng Biaan tuh. Mana nu sanesna pangwartosankeun? Sidik di Ranca Sabir, alhamdulillah hadir. Keluarga Mang Asep Sarip kalaresan di Madniah tapi ayeuna nuju di Manonjaya. Mangga anu sanesna biasa menyusul untuk bergabung. Ani mana Ani? Mudah-mudahan Ani sekeluarga ya Ani Asep Herdi sekeluarga anu tos isomannya, mudah-mudahan sehat teras sadayana. Seueur di keluarga atas sidik teh anu mantan-mantan tos isoman, tapi alhamdulillah sararehat deui. Mudah-mudahan urang tiasa lebih mentasyakuri apa yang telah diberikan oleh Allah, kenikmatan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan kita dengan ikhtiar menjaga kesehatan kita masing-masing supaya jaga stamina, tetapi tetap kita melaksanakan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mang Apet juga alhamdulillah di Bogor bisa hadir, kita bisa bersilaturahmi walaupun tidak berjabatan tangan, tapi kita bertatap muka melalui virtual ini. Saudara-saudara, wargi-wargi sadayana, Allah dina kesempatan ieu karena ieu teh sami-sami da seueur anu tos karolot mah naon gaptek. Jadi alhamdulillah ada umpandu di keluarga Santosa oge Biis, jadi ada yang mengarahkan. Alhamdulillah ayeuna kumargi naon Kang Dadi sekeluarga atau Ceupu nuju ka Sumedang. Janten mungkin nuju di perjalanan atau nepi duka tos dugi, mudah-mudahan sing dilancarkeun di perjalanan, sing naon salamet lancar dugi ka uwih deui ka Bandung. Untuk mempersingkat waktu karena penceramah utama Ceupu teu aya, bade disanggakeun ayeuna bukan tausiah yang akan disampaikan oleh Pun Lanceuk. Mangga Bapak Jojon untuk menyampaikan tausiahnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya sambil kita berjalan Ceupu bisa bergabung setelah sampai di Sumedang. Kepada Bapak Jojon kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin saderek wargi-wargi ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya Ahad pertama di bulan Agustus kita mengadakan pertemuan silaturahmi ya, yang sebenarnya bukan tadi biasa kita mengadakan pengajian setiap awal bulan, yang sudah beberapa bulan ini melihat situasi yang belum memungkinkan untuk bertatap muka, berhadapan wajah, maka alhamdulillah walaupun pertama kali ini kita berusaha untuk menyatukan supaya kita bersilaturahmi pada kesempatan ini untuk mengadakan silaturahmi, di samping juga sedikit ada pengajian tadi. Intinya memang pengajian. Tapi kali ini mengingat Wadadi dan Teh Pupu ke Sumedang, rupina duka dugi teh acan gitu. Insyaallah makin kayak disambung atau napi panginten upami aya Asep anak Asep Ferdi yang kayak dilanjutkan tausiahna nya. Dilanjutkan tausiahna kalau ngisi pengajian dinten ayeuna. Ya. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa mungkin namanya. Linknya di mana ya? Pertemuan kali ini memang sejak awal Majelis Ta'lim At-Tasdiq bertujuan memperkuat silaturahmi khususnya di keluarga At-Tasdiq dengan cara mengadakan pertemuan pengajian ini. Tiada lain adalah bukan apa-apa. Di samping kalau kita kan untuk bertemu hajat di pengajian memudahkan kita untuk bersilaturahmi. Dan tujuannya adalah tadi juga dalam surat Al-Asr itu adalah tidak lain watawasau, kita saling mewasiati diri. Ya. Bukan saya yang berbicara ini lebih atau mampu, tapi ini dalam rangka bertausiah saja. Saling berwasiat di antara kita, mengingatkan di antara kita. Tadi sudah disampaikan juga di samping bersilaturahmi, mengetahui secara keadaan keluarga, dan juga minimal yang sakit, yang sehat, yang bagaimanapun jadi ketahui. Nah, itulah maksudnya. Jadi watawasau, saling kita bertausiah. Dan tausiah ini dalam saat asal watawasau bil haq. Kita saling berwasiat dengan hak, suatu kebenaran. Berwasiat tentunya dengan nilai agama, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Itulah memang satu-satunya jalan yang akan kita tempuh, yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia ini bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ada tadarin dengan kita berpegang kepada kebenaran, yaitu al-haq, yaitu al-Islam itu sendiri. Jadi watawasau. Jadi yang diwasiatkan itu, kita saling berwasiat itu adalah yang hak, yang benar. Bukan wasiatan, bukan yang sesuatu yang salah, tetapi yang benar. Tentu kebenaran itu adalah al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui Rasulullah SAW, melalui Al-Qur'an ini, melalui hadis ini kita berwasiat itulah watawasau bil haq.
Yang kedua dalam Al-Asri ini adalah watawasau bis-sabr. Tentu wasiat ini saling berwasiati di antara kita, saling menasihati, saling mengingatkan, tentu dengan penuh kesabaran. Artinya seperti hari ini kita kumpul harus dengan sabar karena waktu yang diperlukan ini dari tadi mulai dari 9:30 bahkan dari awal tadi dari pagi sudah ada mulai. Nah, ternyata ini perlu kesabaran di antara kita. Artinya untuk berwasiat ini di samping sabar tentu juga kesabaran itu di antaranya adalah jangan bosan-bosan di antaranya. Bosan-bosan di antara kita untuk saling mewasiati tersebut. Jangan bosan. Sebab dunia kehidupan kita ini terus berulang-berulang. Sebab manusia itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang sebaliknya itu kan itu. Kadang-kadang kurang perhatian terhadap waktu, kurang perhatian terhadap ibadah, itu juga kan ini dalam rangka saling mewasiati di antara kita. Watawasau bis-sabr, kesabaran itu sifat kesabaran ini sesuatu yang diperlukan bagi kita dalam kehidupan ini apapun, apalagi dalam situasi sekarang ini. Situasi melihat kondisi adanya pandemi yang menyebabkan kita bertemu pun agak susah gitu kan. Karena ada pembatasan-pembatasan itulah. Maka kesabaran ini diperlukan. Sabar dalam segala hal. Apabila mendapat musibah, sakit atau suatu kekurangan apapun yang menimpa diri dan keluarga, kita harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Inilah inti dari sabar. Insya Allah, sebetulnya apapun yang menimpa kepada kita, memang Allah akan menguji kita semua. Pengujian tersebut bisa dengan hak, bisa dengan kebaikan, atau juga diuji dengan keburukan. Pada dasarnya, baik nikmat, kebaikan, ataupun keburukan, pada dasarnya adalah merupakan ujian. Wala nabluukum bisyarri wal khair, gitu kan kata Allah. Allah akan mencoba kalian itu dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Namun bagaimana terhadap cobaan tersebut menyikapinya bagi kita? Kalau kebaikan tentu kita sikapi dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapat kebaikan pahala juga. Dan apabila mendapat musibah yang merupakan ujian tersebut, kita terima, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Itu juga bisa akan mendapat pahala. Tentu kesabaran ini kan macam-macam sabar itu kan. Ada sabar aktif, katanya kata ulama, ada juga sabar pasif. Sabar pasif itu menerima sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima, memang itulah. Sudah menyampai pada kita, sudah menimpa kepada diri kita. Seperti halnya kita sakit, kita mendapat musibah, itu kan sabar. Kita terima, memang itulah qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disabari. Itu pasif kita terima. Tapi juga harus ada sabar yang aktifnya. Artinya kesabaran itu kita berusaha bagaimana kita keluar dari himpitan, kesulitan, himpitan, sakit dan lain sebagainya. Kita usaha keaktifan kita untuk mencapai sesuatu supaya keluar dari musibah yang menimpa kita, itulah juga perlu kesabaran. Itu disebut sabar aktif. Seperti halnya yang sakit. Sabar itu adalah bukan diam diri. Memang diam diri itu adalah pasifnya, menerima ketentuan. Tapi kita berusaha bagaimana supaya sakit itu bisa sembuh. Maka kita berusaha untuk berobat. Berusaha untuk menjaga diri supaya diri kita sehat. Dengan cara memperhatikan makanan, vitamin, menjaga diri, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kesabaran dalam hal apabila kita mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah watawasau bil haq, yang tadi kebenaran yang diwasiatkan juga. Yang kedua adalah watawasau bis sabr. Yang selanjutnya ada juga watawasau bil marhamah. Gitu kan? Watawasau bil marhamah. Tentu saling mewasiatkan kita ini adalah dengan penuh kasih sayang, rahmat itu, kasih sayang, rahmat. Jadi kasih sayang inilah di antara kita, mungkin salah satu bentuk kita gitu kan, kalau kita sayang kepada diri kita, kepada anggota keluarga kita, kepada saudara kita, kesayangan itu adalah penuh kesayangan dengan rahmah, kasih sayang.
Kalau memperhatikan itu rahmah. Kalau saudara sakit, ditengok, dijenguk, juga kasih sayang sebetulnya. Diperhatikan juga kebutuhannya, saling memperhatikan di antara kita, gitu kan. Bahkan saling memberi hadiah di antara kita. Itu adalah bentuk-bentuk daripada watawasau bil marhamah, bentuk-bentuk kasih sayang, saling memberi hadiah juga sama, itu juga ya salah satu bentuk memberikan wasiah, tausiah di antara kita. Itulah mungkin itulah di antara tujuan dari kita mengadakan pengajian di Rokarya kita ini di antaranya adalah untuk saling mewasiati di antara diri kita, di antara kita, wasiat dengan kebenaran, wasiat dengan kesabaran, dan wasiat juga dengan marhamah. Itulah sedikit tentang wasiat ini. Masih ada waktunya. Panjang kayaknya saja. Kemudian kalau kita lihat lagi, saya tadi bacakan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la, yang sabihis saja ya, sabihis. Di dalam surat Al-A'la ayat 8 ayat 14-15 katanya. Qad aflaha man tazakka wa zakaros marabbihi fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang tazakka, membersihkan diri. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya akan beruntunglah, jadilah orang yang berbahagia, yaitu al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Di sini berbicara masalah kebahagiaan. Artinya setiap diri, setiap kita menginginkan hidup ini bahagia. Bahagia bahkan di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana kita juga sering berdoa dengan kalimat yang populer kita hafal, Rabbana Gaya suantenan gini. Sigana jaringan di Wajadena ini juga keputus. Udah nyambung deh. Per 30 menit ya, Dan? Enggak, tadi gangguan terputus. Kan Rupina ya gangguan terputus. Aneh. Oh. Atas jelas saya nama aja. Ayah, terus ayah deui. Gangguan teknik sebetulnya bukan 30 nih,
24 jam ya Ikhman biasa digunakan 24 jam. Minggu depan bisa juga. Sampai minggu depan udah bisa. Ya, nambah ngahubung ya. Abdan Hanif. Kang Hanif, nah, Wilujeng. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita bergabung lagi. Nah. Mungkin kayak pangitan ya tausiah kayak ditambihan ku sahanya Kang Aji. Akan tapi ku Asep Herdi mana pinggir. Teruskan tadi masalah bahagia, memang hidup ini kita menginginkan bahagia, tadi bahagia di dunia dan di akhirat gitu kan. Nah, di dalam ayat surat Al-Mu'min tadi qad aflahal mu'minun. Sungguh akan berbahagialah atau menjadi berbahagialah orang yang beriman. Nah, kebahagiaan bagi orang yang beriman tentu berbeda. Ya. Maka di ujung ayat, di dalam ayat yang ke-11 surat Al-Mu'minun adalah, ujung-ujungnya adalah alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang berbahagia itu adalah khususnya bagi orang mukmin, yaitu orang yang mendapatkan warisan, artinya mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang Islam dan beriman ini tiada lain yang tadi adalah ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di dunia tadi mungkin terpenuhinya segala kebutuhan, di antaranya itu adalah, jadi kebahagiaan ini bermacam-macam. Mungkin bisa bahagia dengan harta, tidak dengan harta saja sebetulnya. Masalah kesehatan juga merupakan tujuan kita menjadi sehat. Itu merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan pula adalah di antara anggota keluarga kita yang rukun, yang sakinah, ada juga merupakan suatu kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan dari segi harta saja, tapi apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itulah merupakan sumber kebahagiaan bagi kita. Tadi di dunia, itulah di dunia. Tapi kan hasanah di akhirat. Apa hasanah di akhirat itu? Memang para ulama mufassir menjelaskan bahwa yang disebut hasanah akhirat itu adalah al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Mu'minun ini adalah innamal mu'minuna qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang yang beriman, yaitu yang ujungnya ada nanti adalah alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Itulah kebahagiaan yang kita harapkan, yang kita inginkan ini. Tentu untuk mencapai kebahagiaan tadi, baik di dunia ataupun di akhirat, tidak lepas dari usaha kita, tentunya usaha kita. Maka dalam surat tadi, dalam surat Al-A'la, qad aflaha, sungguh akan beruntunglah, berbahagialah, man tazakka, orang yang menyucikan, orang yang membersihkan. Bersih di sini bisa bersih lahir, bisa bersih batin. Bersih lahir, diri kita sehat, diri kita senantiasa bersih, tentu dijaga kebersihan kita sehingga ada kesehatan, itu bersih. Bersih lahir. Kemudian bersih batin, hati kita dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk pada diri kita, pada hati kita. Jadi bersih. Bersih di dalam harta juga perlu bersih juga sama. Harta yang kita dapat adalah harta yang halal, harta yang thayyib. Usahanya dengan baik, terhindar dari sesuatu yang buruk, yang khobais. Itu kan bersih di dalam harta. Insya Allah, man tazakka, orang yang membersihkan baik lahiriah dirinya, hartanya, hatinya, dan sebagainya itu harus bersih. Dari apa? Dari sesuatu yang mengotorkan tersebut. Man tazakka. Maka wa dzakaros marobih, dalam surat Al-A'la itu. Orang yang akan bahagia itu adalah orang yang senantiasa ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang disebut zikir itu bukan hanya ucapan saja, memang zikir, kita bertahlil,
kita bertasbih, kita bertakbir gitu. Masa alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kita sering dibaca itu juga termasuk tasbih. Sangat baik akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah yang disebut zikir itu adalah senantiasa ingat, tunduk, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sebut zikir. Zikir ini adalah taatillah. Disebut zikir itu adalah apabila senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat mengerjakan perintahnya. Itu berzikir. Kemudian menjauhi larangannya. Itu juga termasuk zikir. Maka kaitannya antara zikir, takwa, dan sebagainya itu adalah pada ini adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat menjalankan aturannya. Sebab di dunia ini tidak lepas kehidupan kita tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik kehidupan di dunia ini ada aturannya, diatur oleh Islam. Apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Malu. akan sesuatu yang dapat membahagiakan. Zikir kepada Allah. Kemudian masolla. Di samping zikir juga kita menambah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan ibadah. Karena al-mu'minin tadi alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum lagwi muridun. Di antaranya adalah orang yang akan bahagia itu adalah sama keimanan, tentunya adalah orang yang beriman. Yang selanjutnya adalah orang yang beriman yang senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hum fi sholatihim khoshi'un. Salat dengan khusyuk. Khusyuk itu dengan penuh perhatian melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Melaksanakannya kasih penuh terhadap apa yang dilakukan adalah khusyuk. Kita berkhusyuk melaksanakan ibadah. Contohnya sholat ini mulai dari takbir kita perhatikan bagaimana caranya, apa yang harus dibaca. Kita dibaca dengan baik, dengan tertib. Sholat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebagian dari kekhusyuan. Di samping mungkin menghindari gangguan-gangguan dari lain. Itu khusyuk di antaranya adalah khusyuk. Bahkan masalah sholat ini di dalam ada dua. Walladzina hum ala sholawati yuhafizun. Mereka yang terhadap sholat-sholatnya itu yuhafizun. Jaga, memelihara. Ini. Juga bagaimana cara memelihara ini adalah tentu perhatikan waktunya. Waktu terabaikan. Awal waktu lakukan. Awal waktu. Waktu yang sedang semangat itu adalah di awal waktu. Kalau kita biasa mengabaikan, itu kan biasa terabaikan. Akhirnya malas, kadang-kadang lupa, akhirnya terabaikan. Itulah menjadi sahun mungkin dalam ayat lain. Karena itu terhadap sholat ini memang betul-betul harus diperhatikan dengan perhatikan dari mulai dari wudhu, cara waktunya, perhatian itulah terhadap sholat. Sesuatu yang benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala begitu berulang-ulangnya masalah sholat ini, sehingga sholat ini sesuatu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, ibadah yang tidak istilahnya kudu tidak ada. Bagaimana tidak boleh, harus dikerjakan. Sedang sakit pun gitu kan harus dilakukan. Ini menunjukkan bagaimana situasi dan kondisinya jelas tidak boleh ditinggalkan. Sehingga dalam
dalam sholat itu kan ada istilah jama kosor. Itu menunjukkan kalaulah kesibukan sesuatu yang menghalangi bisa dijama, bisa dikosor, tapi tidak boleh ditinggalkan. Itulah masalah sholat ini. Artinya alladzina hum fi sholatihim yuhafidun tadi. Di sini qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Nah, itulah masalah kebersihan diri, kebersihan hati, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini lebih ditekankan adalah masalah sholat. Itu mengingatkan kepada diri juga kepada wargi-wargi, perhatikan sholat itu teh memang ulah terabaikan gitu. Masalah waktunya. Jadi terus kita berusaha menggali tentang sholat ini, bagaimana sholat ini sudah benar atau tidak. Nah, kita baca-baca kembali. Nah, anu dilakukan kurang terus benar kita acan. Nah, buka kita ilmunya. Itulah orang-orang yang berbahagia ini qad aflaha man tazakka. Rupina sakit heula pinten ya. Bila ada mana nambihan. Asep, Herdi, aya simpin teu? Ada. Saya. Tadi mah aya sigana terus keluar penginten. Keluarnya. Aku nambihan Bu, Ibu. Udah itu candi. Ya. Nah, gitulah Rupina supaya pesan Nang Aji. Bade nambihan teh. Aji, Najih. Oh, cakap apa? Mohon mangga atuh. Cakap. Mohon Rupina ti kan kita sakela kanggo insyaallah kan disambungkeun deui ku Teh Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ngaji. Ngaji bade nambihan. Waalaikumsalam. Cakap. Oh. Iya. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Bapak Jejon anu parantos ngadugikeun ilmuna walaupun sakedik, mudah-mudahan eta ngajantenkeun bekal kanggo urang sadayana, karena teu aya sanes urang mah dina Quran oge zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, hendaklah kamu sekalian berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi upami urang pada katasiknya di Masjid Nagreg, sok aya upami anu ti Bandung mah ti Cirebon mah meureun teu ngalangkungan, sok aya di Masjid Nagreg teh paaina tadhabun. Jadi mau kemana kamu sekalian itu pergi. Jadi sanes dijawab ku urang teh bade ka Dawajaya, bukan seperti itu paaina tadhabun di sini untuk mau kemana kita, ya tujuan kita adalah nanti apabila kita menghadapi atau kembali kepada kehidupan yang akan kekal nanti. Jadi hidup ini pada intinya ada dua kehidupan. Pertama kita mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Jadi itulah hidup yang akan kekal nanti di akhirat. Jadi kehidupan kedua yang akan menjadi kekal, dan di dalam kehidupan itu tidak ada yang baik, tidak ada yang akan menolong kita, walaupun suami tercinta, anak tersayang, harta yang bertumpuk, semuanya tidak akan ada gunanya. Kecuali kita berbekal dengan membawa ketakwaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari tidak ada manfaatnya anak atau keturunan, harta, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali apabila kita menghadap kepada Allah
dengan membawa hati yang selamat. Hati yang bersih artinya hati yang dipenuhi dengan ketakwaan tadi. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi Pak Aina Tadhabun yang tadi itu kita harus diusahakan di perjalanannya itu dari sekarang untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan dunia untuk nanti sampai kepada kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, keluarga besar At-Tasdiq, bisa mencapai kehidupan yang kekal nanti dalam keadaan kenikmatan yang tiada terhingga, yaitu surganya Allah. Kita jangan berkumpul di dunia saja, tapi kita berkumpul nanti sampai di yaumil akhir. Nah, itulah yang pada kesempatan silaturahmi ini kita betul-betul saling mengingatkan di antara keluarga kita, karena tidak sedikit setan itu senantiasa menggoda kepada kita dengan cara yang halus untuk menggelincirkan kita dari ketakwaan kita. Setan itu masuknya seperti debu kepada kita itu. Jadi amun debu orang sesapu, oke, aya debu deui masuk pan teu katingal terang-terang di toilet teh tos aya deui tapak debu. Jadi itulah debu atau godaan setan masuk kepada diri kita itu untuk menggoda keimanan dan ketakwaan kita itu bagaikan debu. Jadi tidak terasa oleh kita, tahu-tahu kita ada dalam kerugian. Jadi mudah-mudahan keluarga besar kita senantiasa mendapat ridho dari Allah, senantiasa diberi kesehatan, kenikmatan, dan kita diberi kesehatan itu dipakai untuk beriman, bertakwa, melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kebaikan itu kita aplikasikan dalam bentuk berbuat amal soleh, karena kita bekal kita itu kalau di dalam hadis disebutkan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Apabila meninggal anak Adam, yaitu kita, putus segala amal illa salasin, kecuali 3. Sodakotun jariyatun, yaitu sodakoh jariyah. Nah, sodakoh ini atau infak, walaupun kita dalam keadaan lapang, artinya kita sedang memiliki harta yang banyak dipercaya oleh Allah, atau dalam keadaan sempit, artinya hidup kita pas-pasan untuk kehidupan, memenuhi kehidupan kita, tapi tetap kita harus melaksanakan sodakoh. Walaupun sedikit, sodakoh itu tidak ditentukan banyaknya, tetapi ditentukan dengan keikhlasannya. Apabila banyak harta, maka kita bersyukur bisa melaksanakan atau menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk disodakohkan dan untuk menjadi jariah nanti kita, bekal kita. Karena 100 rupiah dikurangi 40 rupiah bukan 6, secara matematik sama dengan 60. Tetapi secara syar'i itu sama dengan 40. Karena yang 60 habis oleh kita dimakan atau dipakai jajan atau dipakai belanja, tapi yang 40 yang disedekahkan itu yang akan menjadi bekal. Jadi 100 dikurangi 40 sama dengan 40, bukan 60 bagi kita kalau nanti untuk bekal di yaumil akhir. Jadi walaupun keadaan kita sempit, duh da abi mah teu gaduh artos, moal wakaf sedekah da bade iraha atuh sedikit demi sedikit. Jadi sedikit walaupun sedikit
kita tetap melaksanakan sodakoh, kita tetap mengeluarkan infak jariah kita. Jadi lamun aya anu nawisan teh ieu saha nu bade ngiringan sekarang mah untuk pembebasan tanah wakaf untuk masjid. Nah, urang teh itu harus apel, berarti kita ada kesempatan untuk jariah kita, harta kita yang dititipi atau yang diberikan kepada kita oleh Allah untuk nanti bekal kita di yaumil akhir. Jadi diusahakan walaupun tong nyebatkeun aduh abi mah teu gaduh artos saulah itu eta teh jadi doa. Jadi keun we rek gaduh rek henteu walaupun sedikit kita tetap harus melaksanakan sedekah untuk jariah kita, bekal kita, ceng-celengan kita nanti di yaumil akhir. Kemudian yang kedua tadi teh apa? Sedaqatun jariyatun al ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Jadi mun urang gaduh ilmu kedah dimanfaatkan sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Ilmu apapun, baik ilmu agama, baik ilmu umum, ilmu yang lainnya, maka dimanfaatkan oleh kita. Upami urang gaduh ilmu terang, misalnya ngadamel resep apa Caca tadi bikin kemarin kebab. Mun aya nu naroskeun teh kudu diwartosan ku urang. Ta eta teh ilmu yang bermanfaat. Nanti ilmu itu oleh orang lain dilaksanakan, maka pahala yang didapat oleh orang yang melaksanakan sama dengan yang didapat kepada kita. Jadi ilmu apapun tidak akan sia-sia kalau kita memiliki ilmu, harus dimanfaatkan. Sapamidina Quran mahnya Quran baligo anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Mun urang terang bismillah hungkul aya batur nu teu terang wartoskeun we. Bismillah ajarkeun. Jadi upami urang gaduh ilmu naon wae aya anu naroskeun batur ku urang kedah di pasihan terang. Tadi ge watawasau bihaq watawasau bisob. Eta teh sami memanfaatkan ilmu amun urang ngasehati kanu sanes saitu kewajiban sebagai seorang muslim, urang masihan terang ilmu yang kita miliki, kemudian orang lain melaksanakan, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Jadi ilmu mah ulah dipeditkeun ku urang teh, mun urang gaduh ilmu disebarluaskeun. Jadi akan manfaat kunung urang teu dilaksanakeun oge urang dapat pahala. Jadi naonnya istilah nama upami ieu teh ari usaha ieu teh MLM gitu, MLM. Nah, jadi mun batur ngalaksanakeun ku urang di pasihan ilmu, ku batur dilaksanakan deui ka batur, urang teh tetep kenging ganjaran sebagaimana dia yang melaksanakannya. Jadi itu kacida ageungna pisan mun ilmu urang dimanfaatkeun. Lamun urang gaduh ilmu kemudian kita simpan, tidak dibuka, tidak diberitahukan kepada yang lain, pesa oge lami-lami mah disimpan jadi mintul, tumpul. Jadi lamun diasah teras, dibagikeun kanu sanes, maka maka ilmu itu akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir yaitu anak yang wawaladun solihun auyadnulahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kita. Jadi bagaimana kita mencetak amal anak-anak yang soleh, anak itu menjadi investasi bagi diri kita. Jadi siapa tahu kita bisa bahagia, kita bisa masuk surga itu dengan anak soleh kita. Hasil didikan kita juga. Kita juga tidak sedikit orang tua bisa tergelincir karena anak juga.
Oleh sebab itu, baik kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik anak, dan anak berkewajiban atau mempunyai kewajiban untuk mentaati segala peraturan atau segala nasihat dari orang tua. Karena tidak ada orang tua yang akan mencelakakan anaknya, tapi semua orang tua ingin anak itu bahagia, ingin anak itu menjadi anak yang soleh. Makanya setiap kita sholat jangan lupa Robbi habli minas sholihin. Setiap saat kita membaca itu supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh yang nantinya senantiasa mendoakan kita ketika kelak kita menghadap kepada Allah. Supaya aset kita semua, baik kita secara pribadi, baik kita secara dari harta, dari anak yang dimiliki, itu semua menjadi aset kita. Itu yang akan menjadi mengangkat kebahagiaan kita, yang akan menjadi aset yang dimiliki oleh kita apabila kita mendidiknya dengan baik, mencetak amal anak-anak yang soleh. Bagaimana kalau kita tidak punya anak? Jadi anak di sini bukan hanya anak secara nasab atau yang dilahirkan langsung oleh kedua orang tuanya, tapi anak yang dididik oleh kita, diangkat oleh kita, itu juga menjadi aset bagi kita. Jadi wawaladun solihun, anak yang soleh itu bukan hanya anak kandung artinya, tetapi anak yang dipelihara oleh kita, anak yang dirawat oleh kita, anak yang dididik oleh kita, itu juga sama menjadi aset bagi kita apabila kita merawatnya, mendidiknya kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi Allah, dan itu menjadi anak yang soleh nantinya, maka tetap dia itu akan mendoakan kepada kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dari anak-anak tersebut. Jadi bukan hanya abi mah kumaha tuh tegaduh budak sanes gitu, tapi tetap kita mendapat doa dari anak-anak itu, walaupun yang dilahirkan anak itu ataupun tidak. Makanya di dalam hadis ada juga diterangkan bahwa yang anak itu mau dijadikan majusi, mau dijadikan Nasrani, itu tergantung kepada kita yang mendidiknya. Makanya harus berbekal diri sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang akan menjadi aset bagi kita kelak di yaumil akhir. Itu barangkali tambahan sedikit dari apa yang dijelaskan tadi, watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi. Mangga silahkan, kesempatan masih ada waktu sebelum kita duhur, sebelum kita nyantap konsumsi masing-masing di rumahnya. Mangga berbagi pengalaman, mau dari Aikman dulu, mangga silahkan berkomentar dari Neng, semua kegiatan yang sudah dilaksanakan bagaimana dengan situasi sekarang pandemi ini, di Cirebon seperti apa, di Kalimantan seperti apa, biar kita berbagi tahu. Karena upami ningal berita mah asa seremnya, asa serem, ternyata kalau dijalani gening di jalan tua sendiri ya bieuis tua ari di bumi ini asa serem teh mun keluar gitu tah. Jadi contoh kayak kemarin PPKM, jalan ditutup diperiksa. Teh Rizda dari Jakarta ke sini lancar-lancar saja. Jadi waktu lebaran Teh Reka ke Bandung lancar-lancar saja. Jadi tapi mau diberita aduh diperiksa segitu ketat, balik lagi kembali arah
tapi hari udah dijalani mah gini gitu tak eta anu harus menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana pengalaman-pengalaman para mitra, para wargi mangga di dia didugikan dengan situasi sekarang ini kita harus seperti apa. Mangga Neng pada di Cirebon heula, Ikman heula atau di Cilegon. Mangga Ikman. Halo. Ya, Bu. Ya, sok mangga Ikman pengalaman atau masukan-masukan demi kebaikan atau kemajuan atas di keluarga besar. Mohon Ibu kesempatannya. Pertama, ya kalau punten teu tiasa ngangge bahasa Sunda anu lemes. Gile lepat nyarios sinten ngangge bahasa Indonesia. Biasa gado-gado we. Ya. Enten paminingal di situasi berita memang ayeuna teh di Indonesia gitu ya. Ayeuna teh seperti sedang kolaps gitu ya. Tapi memang kalau di Cilegon sendiri, di Cilegonnya sapertos nama tepatos rame gitu ya. Hari di rumah sakit mah memang beberapa kali ke rumah sakit penuh gitu ya. Banyak pasien yang tidak bisa masuk ke rumah sakit karena kondisi termasuk pengalaman gitu pun Bapak Oge sempat kan di dia Tedamang gitu sampai saturasinya hampir di bawah 90 86 saturasinya genap gitunya terus dicanda ke beberapa rumah sakit di Cilegon dia tapi rumah sakit tepatnya rumah sakit Kurnia kemudian ke RSUD Krakatau Medika sadayana pinuh gitunya memang rumah sakit beberapa bulan yang lalu gitunya sampai acan kolaps anu ayeuna gitu memang kondisi rumah sakit penuh tapi alhamdulillah kami ninggal postingan di berita Instagram di Pemkot Cilegon sareng di rumah sakit Cilegon ayeuna di COVID teh pas mulai menurun kemudian kapasitas rumah sakit juga sudah mulai kosong termasuk rumah sakit rumah isolasi mandiri kebetulan di sini ada rumah sakit isolasi mandiri aya 65 kamar ayeuna kantun setengahna kamar 5 beberapa minggu ke belakang memang penuh full tidak ada bed kosong tapi alhamdulillah sekarang mah sudah mulai mereda tapi kalau untuk di sekitar ya rumah sekitar mah ada yang kena di Taman Cilegon oge termasuk tetangga-tetangga 2 rumah dari sini kena gitu ya positif kemudian di seberang rumah juga ada yang positif sedang isolasi mandiri dan alhamdulillah sudah berangsur pulih. Kami juga di keluarga Cilegon kan sebetulnya mah alumninya punya alumni COVID itu. Sadayana Ikman, Tereka, oge, nama Bapak sadayana kena COVID. Alhamdulillah anak nanti kenging gitunya ada mungkin anak-anak mah imunitasnya masih kuat. Itu pengalaman yang didapat pada saat COVID mah ya kita teh intinya menjadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya pada Allah. Ingat bahwa kita teh masih banyak dosa dan mengajak kita untuk kembali mengingat Allah dan bertobat gitu. Kemudian intinya gitu kalau misalkan ada dari keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri intinya mah COVID itu menyerang psikologis kalau kata Ikman mah ya. Jadi psikologis yang diserang kita tuh jadi berpikir macam-macam ditambah lagi dengan media yang ada gitu ya. Makanya kita ketika terkena penyakit ini yang diutamakan adalah psikologis kita harus dalam keadaan yang baik dan support dari keluarga juga sangat menentukan kesembuhan. Jadi sebetulnya mah
si virus teh aya gitunya, virus teh ada gitu. Karena sudah dialami oleh beberapa orang, tapi kita jangan terlalu panik dengan adanya virus ini. Toh dari sekian banyak orang yang kena oleh virus COVID ini, lebih banyak yang sembuhnya daripada yang sakitnya, daripada yang sampai meninggal. Meninggal itu karena mungkin ada komorbid atau dan lain sebagainya. Kalaupun yang masih muda yang meninggal selain karena takdir Allah, ya mungkin tadi psikologis yang diserang. Kemudian ya itulah, mudah-mudahan doa dari kami di keluarga Cilegon, mudah-mudahan semua keluarga atas ini sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun memang ya dengan adanya COVID ini kita tidak bisa bertatap muka, kita bisa bertatap maya gitu ya alhamdulillah jadi biasa ngiringan ngaos saya nama kan biasanya nggak bulan teh kami aya pengawasan di Bandung hoyong gitu ya ke Bandung teh, tapi kondisinya kan seperti ini ya kita juga tidak bisa memaksakan gitu ya. Ya alhamdulillah ini biasa sono gitu. Sareng keluarga sadayana di Kalimantan di Cirebon gitu biasa. Nuhun Aikman, mangga Neng Asri, mangga Neng. Bade. Halo, Assalamualaikum Neng Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agengan nih klik kecil. Ya ketan kalau HP. Ya. Itu tuh ya, terus yang speaker. Ya. Alit kene wae nya. Cekap lah. Iya, udah cekap. Tata acana naon teh? Aduh rada kagok itu nyarios bahasa Sunda. Yes, bahasa Cirebon we lah. Bahasa Cirebon itu naon? Bahasa Cirebon ke lieur. Dina waktu ieu tiasa ngiringan lalu saur Aikman tadi anu berarti abdi mah kakek abdi tos seberapa tahun tengiringan pangaosan menawi naon jarak anu tidak memungkinkan kangge ngiringan ayeuna tiasa ngiringan, mudah-mudahan pangaosan virtual ieu teras diayakeun gitu janten meskipun diadakan secara langsung di Bandung juga dilaksanakan secara live di setiap anu kita tetap biasa ngiringan gitu. Dan tentu surahina naon teh jalin terus jalin karena murang kali oge naros ieu saha itu saha gitu kan. Karena memang karena naon para tepang gitu tepang teh satahun sakali eta ge pami katasik gitu. Pami teh nyata terang gitu. Janten kita di menyimak teh Jaida Naros ini siapa gitu. Nah, iya bagus. Artinya anak kelas. Oh. Meskipun partisipan hanya kurang lebih 11 orang, mudah-mudahan teras disosialisasikan pengawasan secara Zoom. Iya. Dan teras unggal pertemuan, unggal virtualnya gitu. Aina Jaidan izin heula saatan harapan gituan. Jaidan masa enggak inget kamu Jaidan? Kan suka lihat tulisnya. Kan suka ketemu di rumah Tasi. Ya nuhun Neng. Mangga mudah-mudahan sing sehat, salam ka Bililis. Itu Bidian Kade. Kang Aji, mana Aji? Bidian mangga. Bidian walaupun di Bandung karena kesibukan masing-masing mungkin ya jarang ketemu. Mangga Bidian pilih bade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget ieu tiasa ngiring pengawasan sanaos online. Alhamdulillah. Teu seueur anu di ieu mung nyungkeun doana we ayeuna pun anak tos lami kan teu tiasa uih ku margi corona sareng PPKM.
Dinten ieu alhamdulillah nuju di perjalanan di kereta api nyung ke doana lah pisadayana. Mohon ka Bandung. Syaratna teh sesahan kedah divaksin. Iya. Tah hayang divaksin teh sesah di ditu teh milarian vaksin teh rugikeun ka samingon teh acan kengeng. Ti payun kajebak teh bade uih ka Jogja bade nyungkeun syarat bade sidang. Nah, terus di Jogja diterapkan PPKM teu tiasa uih. Akhirna sidang di Jogja nya teu dihadiri orang tua nyalira di situ. Alhamdulillah Walis lulus dengan terbaik. Anak bungsu. Nyungkeun doana hasil Agustus bade wisuda. Mung neme teh aya kabar mama alhamdulillah tiasa uih. Kengeng kereta api ayeuna nuju di perjalanan nyanyung ke doa lah ti sadayana. Ya mohon. Gitu, Ya alhamdulillah tuh dia nuhun tah. Ya salah sawios hikmahnya orang jadi berbagi pengalaman, berbagi informasi. Mudah-mudahan neng di perjalanan sing lancar, sing sehat. Amin, amin, amin. Kolot atau mudah-mudahan keberhasilan dari kuliahnya, mudah-mudahan ilmu-ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi bekal dari kehidupannya dan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Mohon bidian Kang Aji mana Kang Aji? Kang Aji teu aya. Halo. Aduh, alhamdulillah iya aya pun anak Pak Asep Herdi. Oke, mangga bilih bade nambihan tausiah. Pak Asep, Mang Dadan mau tambahan, Mang Apep, Derinda juga udah masuk. Alhamdulillah, Adek. Alhamdulillah Derinda ge udah lulus akan menjadi orang Cilegon merenannya di teknik sipilnya Dek. Mau masuk, Pak. Iya, Wasil. Baru mau masuk ada Ripa yang udah lulus. Ya, si Ade Ripa mah udah lulus, udah tamat. Terus di Damel alhamdulillah. Derinda lulus. Derinda pada masuk alhamdulillah terus katampi di Untirta. Sing betah ada di Cilegon, Teteh ya. Ini cuma ini pengalamannya. Sarehat barudak. Persaraan ini tarikan speakerna itu sudah dipijit. Mic-nya ini di on-kan. Mute-nya dinyalain. Nyalain, mic-nya nyalain. Itu kedengeran. Nah, masih aya kali kan. Iya mana iya Asep Sarip. Manon Jaya mana? Ya, sok mangga Asep Komar. Asep Sarip menuju di jalan keneh meureun. Iya tadi mah udah sampai cek bi neng nama Manon Jaya. Benar ya. Saya suaraan ini. Asep Ferdi mangga. Halo. Iya kamararana deui tutup bae gitu. itu. Dadan mau menambah nyarios tapi tidak suaraan. Derinda nuju teraraos nyungkeun pidoana. Oh, Rinda. Kira KTT apa? Itu WA-an. Oh, iya tuh mudah-mudahan sing sehat, sing enggal damang deui. Derinda kuliahna kan belum mulai teh. Belum, Wak. Oh iya. Mana si Adena? Derinda. Iya. Ya. Ya kunaon ada sing sehat. Ya, Derinda pidona. Kah? Enggak. Buka cenah kata Jaidan videona. Iya tuh. Mau aku cek. Ucel.
Nggak mau, nanti aja lah. Ya, sok Iya banyak. tuh Jahidan mau ketemu. Jahidan. San Mali. Udah Kang Aji keamanan dia ya. Itu di CCM. Mang Dadan komentar. Mang Dadan komentar. Tadi udah komentar. So, Tadi sister ya, nanti Jahidan yang tugas nasinya. Ya, nanti Jahidan gantian. oh iya. Mana lihat Jahidannya, lihat ke sini. Masih makan. Jadi Jahidan, jadi nanti yang ngaji Qurannya Jahidan. Nanti sama kakak Ceta, Iya. sama Ajlin. Mana Ajlin nggak ada deh. Sama Ajlin. Sama kakak Cetan nih. Ya jadi Jahidan nggak kelihatan gambarnya. Iya, lagi makan itu. Oh. Kita malu. Lagi makan. iya sok yang sehat tuh penting Bii kumaha Bii. anak nggak ada jadi menghilang. Saya suaraan nih Iman. Lagi makan. Iya. Udah suaranya mah udah dibuka tapi nggak ada orangnya. Iya. Itu nggak ada Ya. nggak keluar, dibuka tapi nggak keluar. Ya ini mungkin yang Tante Tina mana Asep mana Bineng Tio Sama kursi atau Jadi mudah-mudahan alhamdulillah pengajian ini bisa dihadiri oleh keluarga Atasdik walaupun hanya beberapa orang. Dan tadi sudah cukup ramai banyak, tapi sekarang sudah pada sabar ya. menghilang. Padahal tadi dijelaskan itu yang sabar teanya. Nah iya teh sabar tea, jadi nambah saja terus menghilang. Jadi nanti pangitan kuota limit. ya, ya. Jadi ini Nembe ka zaman heula nembe. Jadi walaupun pengajian ini secara virtual, tapi tetap harus disimak, diikuti dengan baik sesuai dengan pengajian hadir secara langsung, hadir seperti secara langsung. Jadi betul-betul nanti apa yang disampaikan betul-betul menjadi ilmu bagi kita. Jadi nambahkan sampai kita silaturahmi bertatap muka, tapi harus menjadi ilmu. Jadi jangan sampai pas ngaos teh bayi dadah mas kan keluar sekali. Jadi alhamdulillah kita bisa hikmah daripada pengajian secara tidak langsung melalui ini bisa dihadiri oleh seluruh penjuru. Jadi ada yang dari Cirebon, Cilegon, Kalimantan, Pinong, walaupun karirosnya Tasik oke sebentar sekarang sudah tidak ada. Mungkin ada gangguan teknis baik sinyal ataupun di jam ataupun ucapkan nah gitu. Mudah-mudahan terima kasih hatur nuhun kasadayana yang sudah menghadiri acara pengajian rutin keluarga besar Atasdik melalui virtual ini dan hatur nuhun kasadayana yang telah bisa meluangkan atau mengorbankan waktunya untuk bisa mengikuti pengajian ini. Keluarga besar Cilegon, keluarga besar Cirebon, keluarga besar radio ya Bidian, Ciberem, Om Tio, sekeluarga
Ii juga biasanya ini Kang Aji dari Kalimantan, Kang Asep Herdi sama Ani tadi, Dede, Alan, Derinda, walaupun tidak mau menampakkan diri, semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remeh-remeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai dan dadah. Kameranya bukan semua, mau difoto. Kameranya buka semua, mau difoto. Sip. Ya, foto-foto. Foto. Udah pada keluar. Foto. Mana nggak ada lagi Foto. tuh. Tuh, akhirnya foto Aji. Foto, iya foto. Cepet. Udah. Tidak. Itu mama nggak ikut, teteh mama. Enggak. Ya, jadi Ada di bayi. Ada bayi. 1, 2, 3. Udah di fotonya udah dari tadi. Goyang. Oh ya udah. Dadah, assalamualaikum. Ya. Salam Neng. Assalamualaikum. Ya. Doa si Abi. Tuh Mang Apet baru keluar. Izin live ya. Udah ditutup. Sebelum ditutup. Jangan dulu. Udah. Sadaya wargi wargi. Belum. Kan tadi ada tamu, saya tamu. Oh iya ya. Ya. Saya tamu. Pada saat melahirkan bayinya dari sana sehat, ayah rezeki dari keturunan atau salehah hatinya yang sempurna. Nah, eta mudah-mudahan Siapa? Dayana nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, nanti jadi mati. Hari udah selesai, sunnah jangan dimatiin. Kan belum pada keluar. Nanti kalau udah pada keluar baru dimatiin. Mau ngobrol, mau dimatiin. Tong dulu, senang mau. Jaidan, kelas berapa sekarang? Kelas 3. Aduh, pinter. Udah Sekolah nggak? kan Main sekolah game aja sekolahnya sekarang mah. sama Hairan kelas Pelajarannya ada di game ya. Iya. Akhirnya main game enggak. Akhirnya Sama mah Hairan juga. Tuh lagi main game tuh. ya. Temuan kita gimana? Pasti nanti Hairan yang ngaji abang artinya tah? Udah mau. Atau abang yang ngaji Hairan artinya? Ya enggak mau. ya Qurannya Hairan baca artinya, nanti calling dulu ya. Iya. Koni. Iya. Ya. Dadah. Nanti Kakak cetak. Nah, Ya. Kakak diajilin. ini kakak Ceta nih. Kakak Ceta yang mana kakaknya Zaidan pengen tahu. Ini nih kakak Ceta. Itu Kakak Ceta yang pakai kerudung. Udah. Ya. Ada yang lancar melahirkannya. Amin. Terisda lahiran bulan apa? Ayeuna Neng Agustus. Susina ya teh. Ya. Oh nya sih. Antosan mules. Oh nya. Di Bandung berarti nya.
Nah, ke Bandung di Antos. Ngaji gini. Ya, Tam Kaneli, Neng ikut ini enggak? Itu merek CPNS enggak jeung Fuad? Hah? Fuad ikut CPNS enggak? Enggak. Assalamualaikum. Tegalalu. Udah Jangan. Nah, Assalamualaikum atosan ieu teh. Ya, Kang Haji. Ya, atosan. Ya, di antosan di Pareman Pos cenah. Oh, nyata satu. Assalamualaikum. Ya, di Pareman Pos. Ya, waalaikumsalam.